Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kurikulum, yang dimana video ini merupakan tugas dari mata kuliah dasar-dasar manajemen yang saya tujukan untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Haji Badrudin, MAG, CIIQA, CAIM. Kemudian perkenalkan, nama saya Ali Mursyid. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas LPDP. Pengantar dari saya terkait manajemen kurikulum ini, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, kurikulum itu seperangkat alat pendidikan, seperangkat dokumen, bisa dibilang dokumen juga untuk dokumen tersebut dijadikan pedoman dalam melaksanakan sebuah capaian atau tujuan pendidikan. Sekilas perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1947, kemudian dilanjutkan ke 1952, kemudian kurikulum 1964, kemudian 1967, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan tahun ini sudah disosialisasikan yang namanya kurikulum merdeka. Dimana kalau dibahas tentang kurikulum merdeka ini akan panjang sekali. Jadi secara singkat, perkembangan kurikulum itu dimulai dari kurikulum tahun 1947. Kemudian dalam perkembangannya ada berbagai istilah pun bermunculan. Ada yang disebut KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian KTSP, kemudian ada Kurtilas atau kurikulum 2013, dan pada ini sekarang pengimplementasian dari kurikulum yang dinamakan kurikulum paradigma baru atau prototype, itu menjadi kurikulum merdeka. Dan saat ini di setiap jenjang pendidikan, di setiap jenis pendidikan itu diaplikasikan yang namanya kurikulum merdeka. Kemudian submateri yang akan saya jelaskan di tentang manajemen kurikulum ini, pertama pengertian manajemen kurikulum, yang kedua adalah ruang lingkup manajemen kurikulum, kemudian prinsip manajemen kurikulum, fungsi manajemen kurikulum, dan yang terakhir karakteristik manajemen kurikulum. Artinya dalam materi ini kita akan membahas bagaimana cara mengatur kurikulum, memanage kurikulum, istilahnya membuat sebuah kerangka berpikir terkait perihal kurikulum. Pertama, pengertian manajemen kurikulum terdiri dari dua kata, manajemen dan kurikulum. Adapun manajemen diartikan sejumlah proses pengelolaan lajunya perjalanan suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang dalam mencapai suatu tujuan bersama. Nah, kemudian kata yang kedua, kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Ini adalah pengertian manajemen kurikulum secara umum, karena jika dispesifikkan ada kurikulum pendidikan Islam, ada kalau tadi disebutkan kurikulum tertentu, kurikulum merdeka, kurikulum 2013, itu akan panjang sekali. Saya hanya menjelaskan pengertian manajemen kurikulum ini secara garis besar, secara umum. Nah, kemudian jika disatukan pengertian manajemen kurikulum tadi, maka manajemen kurikulum merupakan proses mendayagunakan semua unsur manajemen
dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Ini berkaitan dengan standar kita ketahui sebagai standar nasional pendidikan yang terdiri 8 hal, 8 poin. Dari 8 poin tersebut, dari 8 standar nasional pendidikan itu semuanya berkaitan dengan manajemen, gitu, dari mulai standar isi sampai standar pembiayaan. Kemudian ruang lingkup manajemen kurikulum itu ada 4 poin. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, yang pertama tentang analisis kebutuhan. Bagaimana dalam konteks hari ini kebutuhan kurikulum yang ingin diaplikasikan pada sebuah lembaga pendidikan dalam hal ini atau dalam sebuah organisasi tentunya sangat penting, gitu. Kemudian yang kedua, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis. Landasan filosofisnya itu tentu harus ada istilahnya terredaksikan, cantumkan poin-poin. Landasan filosofis kurikulum yang akan digunakan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, menentukan desain kurikulum. Untuk menentukan desain kurikulum ini, sebagaimana dari historis tadi, dari mulai kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka ini, desain yang akan dibangun seperti apa, sehingga kurikulum yang aplikasikan atau yang diimplementasikan tersebut itu mempunyai ciri khas. Yang terakhir, yang keempat, dari tahap perencanaan ini adalah membuat rencana induk. Di antaranya di dalamnya ada pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, tentunya setiap perencanaan ada pengembangan, ada pelaksanaan, dan tentunya ada evaluasi atau penilaian. Sejauh mana dalam hal penilaian ini kurikulum tersebut terlaksana dengan baik, atau misalkan ada kekurangan atau ada kelebihannya. Yang kedua, dari ruang lingkup manajemen ini ada tahap pengembangan. Yang pertama, perumusan nasional atau dasar pemikiran. Kemudian yang kedua, perumusan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, penentuan struktur dan isi program. Dan yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang kelima, pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Yang keenam, pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar. Yang ketujuh, penentuan cara mengukur hasil belajar. Dalam tahap pengembangan ini, jika di dalam standar dasar pendidikan diartikan standar proses. Jadi bagaimana cara kita merumuskan sebuah kurikulum dari mulai atau standar proses dan standar isi ya. Standar isi juga sama terkait dengan konten-konten yang akan direncanakan atau yang akan diaplikasikan dalam konteks mungkin di sebuah lembaga pendidikan ada yang namanya struktur kurikulum. Bagaimana struktur kurikulum tersebut dibentuk atau dijadikan sebuah dasar, dari mana regulasi yang akan dipakai, kemudian pengorganisasiannya seperti apa, kemudian strategi pembelajarannya seperti apa, sumber dan alat sarana prasarana dalam pembelajarannya seperti apa, kemudian cara evaluasinya atau cara assessment atau mengukur hasil belajar seperti apa, itu ada di tahap pengembangan. Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah tahap implementasi atau pelaksanaan. Dalamnya ada penyusunan rencana pembelajaran, penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, kemudian penyediaan sumber alat dan sarana pembelajaran. Yang kelima, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir, setting lingkungan belajar. Itu tahap implementasi atau pelaksanaan. Yang terakhir adalah tahap penilaian. Untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif, atau dalam hal ini kita redaksikan asesmen. Ada asesmen formatif, asesmen sumatif yang diaplikasikan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian asesmen kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, produk, atau yang diakronimkan CIPP. Penilaian produk atau asesmen produk berfokus pada mengukur pencapaian proses pada akhir program, identik dengan evaluasi sumatif. Jadi dalam penilaian kurikulum Merdeka ada 3 poin. Ada asesmen, yang pertama ada asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Selanjutnya, di prinsip manajemen kurikulum
Ada 5 hal. Yang pertama produktivitas, yang kedua demokratisasi, yang ketiga kooperatif, yang keempat efektivitas dan efisiensi, dan yang kelima mengarahkan visi dan misi tujuan. Dalam hal produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Artinya pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek peserta didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang terakhir, mengarahkan visi dan misi tujuan. Artinya memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Kelima prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan kurikulum. Artinya dari mulai produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas dan efisiensi, kemudian mengarahkan visi, misi dan tujuan ini menjadi sebuah hal yang harus dilaksanakan oleh lembaga ataupun organisasi dalam membuat atau memanage, mengatur kurikulum yang akan diimplementasikan. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Ada 6 hal dalam proses pendidikan. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan, hingga proses penilaian atau evaluasi kurikulum bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang keempat, meningkatkan keadilan dan kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Artinya dari keenam fungsi ini akan menjadikan sebuah kurikulum tersebut dalam pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian karakteristik manajemen kurikulum. Bagaimana? Manajemen kurikulum dalam konteks karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di suatu lembaga atau sekolah. Dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Aktivitas manajerial sebagaimana dimaksudkan mencakup pekerjaan yang sangat luas, terutama proses menyiapkan naskah konseptual kurikulum atau dalam hal di lembaga pendidikan ada yang istilahnya dokumen kurikulum. Karakteristiknya di dalamnya ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, dan sampai evaluasinya. Kemudian selanjutnya, hasil dari kurikulum bukan hanya silabus yang harus dipatuhi atau pembelajaran yang sesuai dengan alur, namun proses evaluasi harus dilakukan setelah semua yang direncanakan telah dipraktikkan. Oleh sebab itulah, pemahaman dasar mengenai manajemen kurikulum harus sangat dipahami oleh semua pendidikan. Tidak hanya yang bekerja dalam lembaga pendidikan saja, namun juga untuk orang tua, para siswa agar tidak keliru dalam memberikan pendidikan. Itu saja yang ingin saya sampaikan terkait manajemen kurikulum ini. Sebetulnya panjang sekali dan sangat kompleks terkait penjelasan manajemen. Bagaimana kita cara manajemen kurikulum. Dalam hal ini mungkin kurikulum pendidikan ya. Dalam hal manage kurikulum atau membuat kurikulum pendidikan itu yang harus dipahami adalah bagaimana caranya kurikulum tersebut bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi esensi dari kurikulum tersebut itu menjadikan sebuah keberlangsungan pelaksanaan pengorganisasian di sebuah lembaga menjadi lebih efektif dan efisien. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.